ada hukumnya, ada syaratnya, ada cara-caranya, ada adabnya, ada akhlaknya. Nggak bisa main sembarangan ngaku perang, ngaku jihad. Saudara, tapi diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Ini perintah Allah, tidak bisa dinafikan, saudara. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Allah sendiri yang menyatakan wahwa kurhun lakum, dan kalian tidak suka itu. Itu berat buat kalian. Jawab yang jujur. Disuruh berperang, mengorbankan nyawa, kira-kira berat atau enteng, Bu? Orang kompak, berat atau enteng? Sulit atau mudah? Sulit. Jangankan disuruh ngorbanin nyawa, kadang-kadang disuruh nyumbang buat majelis saja setengah mati, saudara. Betul-betul. Disuruh ngorbanin yang nggak seberapa aja kadang-kadang sulit kita. Ngorbanan tuh nggak mudah. Disuruh ngorbanin yang sedikit aja kadang-kadang sulit. Gak usah bicara perang kejauhan, demo aja demo, disuruh demo break setengah matian turun dikit, saudara. Padahal itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau yang disuarakan terkait kepentingan umat dengan cara yang baik, itu amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Setengah mati nyuruh orang turun. Kalau anginnya lagi kencang baru turun. Semangatnya lagi tinggi baru turun. Tapi giliran lagi ngedrop semua, saudara. Sulit, tidak mudah. Apalagi perang mengorbankan nyawa, saudara. Makanya Imam Abu Hasan An-Nadawi di dalam kitabnya La Ruhbaniyata fil Islam, sebuah kitab yang luar biasa. Tipis, kecil, namun luar biasa pembahasan di dalamnya. Di situ beliau menjelaskan bahwasanya puncak penghambaan seseorang kepada Allah ketika dia sudah mau mengorbankan yang paling mahal yang dia miliki, saudara. Itu puncak kejernihan hati, puncak tazkiyatun nafas. Kita belajar tasawuf, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya apa? Puncaknya ketika dia siap mengorbankan hal yang paling mahal yang dia miliki untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mahal yang kita miliki apa? Hah? Kesehatan masih kalah. Nyawa. Kesehatan itu ujung-ujungnya berkaitan dengan nyawa. Yang paling mahal yang kita miliki apa? Nyawa, saudara. Kalau nyawa udah habis, selesai. Walaupun kesehatan berkurang, tapi Allah takdirin nyawa belum keluar dari tubuh, mati atau tidak? Nggak mati, saudara. Nyawa bagi seseorang yang paling berharga yang dia miliki, saudara. Nyawa. Makanya orang mau sekaya apapun, jabatannya setinggi apapun, hartanya sebanyak apapun, tapi kalau udah sakit, berapapun dia akan keluarkan di otak dia, yang penting sembuh, yang penting gua nggak mati. Betul-betul. Kenapa? Karena dia sadar bagi dia yang paling berharga yang dimiliki adalah nyawa. Puncak penghambaan seseorang kepada Allah, puncak pengabdian seseorang kepada Allah, puncak dari tasawuf, dari tazkiyatun nafas, dari kejernihan hati. Maka manakala dia sudah berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita lihat para sahabat, para Nabi SAW, para sahabat, para ahlul bait, bagi mereka, saudara, kalau kita baca sejarah Nabi SAW, bagi mereka agama, akidah, syariah, Rasul SAW lebih berharga dari nyawa mereka, diri mereka, harta mereka, keluarga mereka. Kenapa? Karena imannya sudah tinggi, sudah ma'rifat mengenal Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kalau ada orang ngaku belajar makrifat, belajar apa, tasawuf, makrifat kepada Allah, nama ruh lah, inilah, itulah, tapi ngebela kezaliman, berarti bohong atau tidak? Dusta atau tidak? Tidak dusta. Nggak usah pakai panjang lebar, saudara. Gampang nilainya. Semakin jauh dia berkorban kepada Allah, berkorban harta, berkorban waktu, bahkan sampai berkorban nyawa, berkorban pikiran, berkorban resiko. Semakin banyak pengorbanannya, berarti semakin tinggi kecintaannya kepada Allah Subhanahu. Makanya berat korban nyawa. Nggak heran ketika Allah perintahkan dalam Al-Quran, Allah menggunakan lafaz kutib. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Nah sekarang kita kembali ke puasa, Habib. Allah perintahkan kita puasa, pakai lafaz kutiba. Apa iya puasa sekeras itu? Apa iya puasa sesulit itu? Apa iya puasa seberat itu? Faktanya nggak begitu, Beb. Buktinya anak kecil aja bisa. Betul atau betul?
Apalagi kalau dijanjiin, kalau puasanya full 30 hari, lebaran dibeliin PS. Full kagak tuh kira-kira Bu? Oh, anak kecil bisa. Apa iya sesulit itu puasa? Sampai Allah menggunakan lafaz kutiba. Apa iya seberat itu yang namanya puasa? Saudara, memang sekilas puasa itu gampang. Tapi apakah puasa yang gampang itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik di ayat tadi. La'allakum tattaqun. Allah mengatakan puasa yang Allah hendaki dari hambanya adalah puasa yang bisa mencetak seseorang hamba menjadi bertakwa keluar dari bulan Ramadan. Bukan sekedar puasa, bukan sekedar nahan haus dan lapar, tapi betul-betul puasa yang mujahadatun nafas, menundukkan hawa nafsu, nafsunya yang membuat mata ingin melihat yang haram, nafsunya yang membuat lisannya ingin berucap yang haram, nafsunya yang membuat telinganya ingin mendengar yang haram. Saudara, puasa yang seperti ini, yang menundukkan hawa nafsu, ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Makanya Imam Al-Ghazali, Bu, Al-Imam Al-Ghazali, perhatikan baik-baik dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum saya lanjutkan, ini udah jam 3 lewat 10. Ibu-ibu dari jam berapa kumpul, Bu? Dari jam 1, berarti udah jam 2, setengah 12. Wah, ini berarti yang setengah 12 makanannya mesti lebih banyak ini. Karena datangnya lebih cepat. Kira-kira lanjut atau jangan? Masih semangat? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Dulu azan jam berapa? Sebentar. Ya, gak apa-apa. 3 menit lagi azan. Ya, sambil kita nunggu azan, sebentar lagi saya jelaskan sedikit lagi. Jadi Al-Imam Al-Ghazali ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, shaumul khusus. Puasanya shaumul awam atau shaumul umum. Puasanya umumnya orang, puasa umumnya orang. Atau disebut juga shaumul awam. Yang kedua, shaumul khusus atau shaumul khawas. Artinya puasanya orang-orang spesial. Nggak semua orang puasanya seperti itu. Yang ketiga, shaumu khususil khusus. Puasa golongan yang spesial dari yang spesial. Disebut juga puasa khawasil khawas. Puasa orang yang spesial dari yang spesial. Tadi ada berapa saya sebutkan semuanya? Di ilmu buat kita bawa pulang, bekal kita sebelum menghadapi Ramadan, insya. Jadi yang pertama puasa apa? Puasa awam atau umum, puasa umumnya orang. Yang kedua puasa khusus, puasa orang-orang spesial. Yang ketiga shaumu khususil khusus, puasanya golongan yang spesial dari yang spesial. Saudara, tadi kita bahas bahwasanya Allah menggunakan redaksi kutiba ketika perintahkan sholat. Sedangkan redaksi kutiba itu biasanya digunakan untuk sebuah perintah yang sulit, yang berat. Faktanya puasa gampang-gampang aja, mudah-mudah saja, anak kecil pun bisa melakukan. Di sini kita jawab, saudara. Di sini kita jawab, ya betul, memang ada puasa yang gampang, mudah. Hanya menahan haus dan lapar. Akan tetapi, saudara, matanya nggak berpuasa dari yang haram. Lisannya nggak berpuasa dari yang haram. Telinganya nggak berpuasa dari yang haram. Syahwatnya nggak berpuasa dari yang haram. Kakinya tidak berpuasa dari melangkah kepada yang haram. Saudara, yang seperti ini namanya shaumul umum. Puasa umumnya orang. Kalau kita mau jujur terhadap diri kita, ya puasanya kita begitu biasanya, saudara. Kita puasa nahan haus lapar, nggak makan. Kita puasa dari hal-hal yang membatalkan. Yang suami istri tidak melakukan hal-hal yang membatalkan antara suami dan istri. Tapi matanya nggak dijaga, tetap melihat yang
haram. Berapa banyak zaman sekarang yang puasa. Biasanya di luar Ramadan nggak nonton TV. Makin Ramadan makin rajin nonton TV-nya. Banyak nggak Bu yang betul begitu? Banyak atau tidak? Makin macem-macem acara di TV. Sebagian pakaiannya terlihat auratnya. Terbuka yang nggak pantas ditampakkan. Sudah. Akhirnya bikin apa? Bikin umat Islam puasa perutnya. Tapi matanya tidak puas. Banyak atau tidak yang betul begitu? Banyak atau tidak? Ini namanya puasa umum. Perutnya puasa. Tapi matanya nggak puasa dari melihat yang haram. Tetap memandang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Perutnya puasa, nggak makan minum, lapar. Tapi lisannya nggak puasa dari berucap yang haram. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang kalau nungguin buka ngabuburit dari A sampai Z diomongin hatam, Bu. Betul nggak, Bu? Betul atau tidak? Itu namanya perutnya puasa, tapi lisannya tidak puasa. Yang begini seumur umur gampang, semua orang juga bisa puasa begini, saudara. Anak kecil pun bisa puasa perutnya, akan tetapi syahwatnya nggak puasa. Perutnya puasa nahan haus dan lapar, tapi pacarannya jalan. Ada nggak biasanya begitu? Ada atau tidak? Bahkan ada yang izinnya malam terawih, nggak taunya pacaran. Masya Allah. Apalagi bilang, Habib, saya kalau Ramadan pacarannya Islami. Bagaimana pacaran Islami? Manggilnya Abi Umi. Pacaran manggil Abi Umi, begitu putus jadi janda. Betul, Bu? Betul nggak, Bu? Ada nggak yang model begitu? Puasa, perutnya puasa. Nggak makan, nggak minum. Tapi syahwatnya nggak dikuasai, itu saudara. Tetap melakukan hal yang seperti ini. Ini yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar, saudara. Puasa yang seperti ini gampang, mudah. Ya, secara hukum zahir, secara hukum fikih, puasa seperti ini menggugurkan kewajiban puasa. Dia nggak wajib qadha lagi manakala sudah puasa. Dia dianggap sudah menjalankan puasa secara hukum fikih. Akan tetapi, saudara, secara daripada yang namanya hakikat daripada puasa, tujuan puasa untuk melahirkan takwa, orang seperti ini belum betul-betul buat. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi bukan ini puasa yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Lantas yang mana ya Habib? Yang digambarkan oleh Allah dengan lafaz kutiba, sulit, berat. Kita lanjutkan setelah adzan. Insya. Coba salah satu ada yang ada. Salah satu ada yang ada. Sudah adzan atau belum? Mesti. Sebelah. Belum. Tapi udah masuk waktu ini. Sudah masuk waktu kan? Sudah masuk. Kiblat ngadep mana? Nah, kalau ada sebuah perkumpulan disunahkan tetap azan. Ngadep mana kiblatnya? Ke sana. Kalau ada yang azan karena kebanyakan perempuan, biar saya yang azan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهم كما ربونا صغارا ولا تحرمنا خيرا ما عندك لشر ما عندنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Habib, bagaimana kalau habisnya ada azan lagi, wajib jawab atau tidak? Tadi fikir disebutkan kalau ada beberapa azan yang wajib dijawab hanya satu, yang harus dijawab hanya satu. Jadi ketuntutan kita untuk menjawab sudah gugur dengan menjawab satu azan. Insya Allah. Tadi sampai mana tuh? Yang kedua. Sekarang pertanyaannya tadi kembali ke pembahasan kita. Lantas puasa yang seperti apa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran? Kutiba alaikumusiyam. Menggunakan lafaz kutiba. Dengan tujuan akhir la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Saudara ibadallah, puasa yang kedua yang Imam Ghazali sebutkan shaumul khusus, puasa orang-orang spesial. Bagaimana puasanya mereka? Kebalikannya yang tadi. Mereka bukan sekedar puasa. Ya, mereka puasa, menjalankan zahirnya puasa, yaitu menahan haus dan lapar. Tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi bukan sekedar puasa, Bu, tapi juga menjaga segala anggota tubuhnya dari apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Perutnya puasa, matanya juga puasa. Perutnya puasa, lisannya juga puasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perutnya puasa, kupingnya juga puasa dari mendengarkan yang haram. Perutnya puasa, syahwatnya juga ditekan untuk tidak menuruti hawa nafsu. Ini puasa yang khusus. Ini puasa yang bisa mewujudkan cita-cita Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah di balik pensyariatan puasa itu sendiri agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu. Makanya Bu, para ulama menyebutkan Ramadan itu madrasah. Ramadan itu ibarat tempat pendidikan, sekolah. Kita lulus dari sekolah mendapatkan ijazah. Lulus dari SD dapat ijazah SD. Lulus SMP MTS dapat ijazah SMP MTS. Lulus dari SMA MA dapat ijazah SMA dan dan seterusnya. Begitu pula Ramadan. Ramadan ibarat madrasah, tempat pendidikan. Ijazahnya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan dari kita puasa Ramadan selama sebulan, Bu, bukan sekedar nahan haus dan lapar. Bagaimana supaya hawa nafsu kita tunduk. Kalau sebelum Ramadan beringas, habis Ramadan jadi orang baik. Sebelum Ramadan nggak sholat, setelah Ramadan jadi rajin sholat. Kalau sebelum Ramadan sholatnya nggak berjamaah, setelah Ramadan jadi berjamaah. Kalau sebelum Ramadan pacaran, sesudah Ramadan tidak lagi pacaran. Kalau sebelum Ramadan masih durhaka sama orang tuanya, masuk Ramadan berubah jadi anak berbakti kepada orang tua. Amin ya Allah. Kalau sebelum Ramadan masih jadi istri yang kurang baik, dengan Ramadan dia dididik jadi istri yang baik. Sebelum Ramadan masih suami yang kurang baik, tidak bertanggung jawab, ada hak yang diabaikan. Setelah Ramadan jadi suami yang baik. Ini tujuan dari bulan Ramadan. Makanya Allah nggak cuma nyuruh nahan haus lapar, tapi Allah juga Subhanahu wa ta'ala tuh perintahkan kita untuk bagaimana tundukkan hawa nafsu, saudara.
Setan dikerangkeng di bulan Ramadan. Tapi kenapa? Kenapa? Masih ada di Ramadan yang ngerampok. Masih ada di Ramadan yang mencuri. Masih ada di Ramadan yang berzina. Masih ada di Ramadan yang berbuat dosa. Masih ada di Ramadan yang meninggalkan sholat. Padahal setan dikerangkeng kata Nabi. Karena kalau setan ada liburnya Ramadan. Tapi hawa nafsu nggak ada liburnya, saudara. Makanya kita disuruh puasa sebulan penuh. Bukan hanya puasa, tapi bagaimana kau kendalikan hawa nafsu. Matamu pengen lihat yang haram, kamu tahan, kau sedang di Ramadan. Lisanmu pengen berucap yang haram, ditahanmu, belajar kendalikan hawa nafsu, kau sedang di Ramadan. Tanganmu ingin melakukan yang haram, tahan, kau sedang Ramadan. Sebulan dididik seperti ini. Tanda-tanda Allah terima setelah Ramadan itu berbekas. Akhirnya menjadi orang baik sepanjang Ramadan. Kenapa? Dia lulus berarti mendapatkan ijazah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jawab ibu-ibu yang jujur, kalau udah mulai masuk seperti ini, puasanya bukan hanya nahan lapar, tapi nahan mata, nahan lisan, nahan hawa nafsu. Susah atau gampang? Susah atau gampang? Pantes Allah menggunakan lafaz kutib. Karena bukan sekedar nahan haus lapar yang Allah inginkan dari kita, saudara. Tapi ada lagi yang ketiga, kata Imam Ghazali, shaumu khawasil khawas atau khususil khusus. Puasa yang spesial dari yang spesial. Bagaimana puasanya mereka? Saudara, kata Imam Ghazali, kalau udah kelompok yang ini bukan sekedar puasa menahan haus dan lapar. Bukan sekedar puasa menahan daripada hawa nafsu, akan tetapi as-shaum an ghairillah, puasa dari selain Allah, yang tidak memikirkan kecuali Allah Subhanahu, hatinya tidak kecuali bersama Allah. Kata Imam Ghazali, ini puasanya al-anbiya wal mursalin, puasanya para nabi, puasanya para rasul, hati mereka hanya kepada Allah. Puasanya al-awliya wal muqarrabin, puasanya para wali, puasanya hamba-hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu. Saya nggak mau bicara yang ini, terlalu muluk, terlalu tinggi, saudara. Berat, walaupun kalau kita serius mau ngejar, nggak ada yang mustahil. As-sagi bagi Allah yang maha mampu memberikan maqam kepada para wali-wali tersebut. Allah maha kekal, Allah terus ada, dan Allah maha mampu untuk memberikan kita, saudara. Andai kata kita mau serius nyari, idza sadaqal azm wadaha as-sabil. Kalau betul-betul tulus dalam pencarian, akan Allah bukakan jalannya, saudara. Akan Allah mudahkan. Dia akan pasti mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Allah pasti akan memberikan. Walaupun ini berat, nggak mudah. Orang bisa berpuasa dari selain Allah, berat, sulit. Saya pengen mengajak minimal, kalau bisa kita amalkan yang kedua, Bu. Ini yang Allah inginkan dari kita. Allah menggunakan lafaz kutiba. Allah inginkan la'allakum tattaqun. Minimal kita jalankan Ramadan ini, puasa yang kedua, shaumul khusus. Udah berapa tahun, Bu? Capek, kita capek. Dari kita balik sampai sekarang cuma shaumul umum terus. Puasa kita tapi yang lainnya nggak puasa. Puasa atau maksiat jalan terus. Berapa tahun seperti ini kita jalankan, saudara? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita seperti ini? Mau sampai kapan kita keluar Ramadan, masuk Ramadan nggak ada perubahan? Sebelum sesudah Ramadan nggak ada perubahan. Mau sampai kapan, saudara? Maka oleh karena itu saat ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Masuk ke bulan Ramadan, betul-betul mencari apa yang diinginkan oleh Allah. La'allakum. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Karena jawab ibu-ibu yang kompak. Siap kita sambut bulan Ramadan? Siap kita istiqamah di bulan Ramadan? Siap menahan hawa nafsu di bulan Ramadan? Siap tundukkan hawa nafsu di bulan Ramadan? Siap menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk melakukan itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mewujudkan tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam keburukan. Jaga orang tua kita, jaga anak-anak kita, jaga orang-orang yang kita cintai supaya betul-betul bisa puasa dengan sebaik-baiknya puasa. Mudah-mudahan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, tidak panjang lebar lagi, Bu, karena saya jam 4 ada acara di Cipinang, Jakarta, lumayan jauh dari sini. Doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Saudara,
Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, beberapa saat yang lalu kita sama-sama dengar Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan sebuah wacana, sebuah ungkapan di dalam wawancaranya, sebuah pernyataan. Kira-kira ini jamaah Darul Zahra sudah lihat atau belum ini? Masalah azan, masalah perbandingan, sudah lihat atau belum? Sudah nonton? Full nontonnya? Makanya saya minta jamaah nonton yang full, yang utuh, jangan setengah-tengah. Jangan sampai kita dibilang terpelintir. Enggak, kita nonton full, kita nonton tuh. Saya Bu, setelah saya nonton yang full, yang utuh, saya berkesimpulan bahwasanya Menteri Agama dalam wawancaranya intinya menyampaikan beberapa jenis suara. Yang pertama, suara yang keluar dari masjid dan musola. Berarti suara yang keluar dari masjid musola apaan tuh? Azan dan lain-lain, tapi saudara. Kemudian yang kedua, suara yang keluar dari rumah ibadah non-muslim. Contoh-contohnya. Yang ketiga, suara gonggongan, nggak pantas saya sebutkan. Di sini ada orang yang mulia. Saudara, ibadallah, intinya kesimpulannya, setelah dia menyebutkan jenis-jenis suara ini, dia menyebutkan intinya kesimpulannya, ini sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Saya mau tanya jamaah Darul Zahra, ibu-ibu, seorang menteri menyatakan seperti ini pantas atau tidak? Layak atau tidak? Cocok atau tidak? Ibu-ibu sekalian mendengar pernyataan seperti itu sakit atau tidak? Pedih atau tidak? Resah atau tidak? Habib jangan provokator dong. Habib jangan manas-manasin dong. Saudara, kalau nggak ada api nggak akan ada asap, saudara. Betul nggak? Kalau nggak ada sabab nggak ada musabab. Kalau nggak ada aksi nggak ada reaksi. Masya Allah, Anda nggak punya tangan yang cukup untuk nutup telinga semua orang. Anda juga nggak punya tangan yang cukup untuk nutup mulut semua orang. Tapi Anda punya tangan yang cukup untuk menutup mulut Anda supaya tidak bicara sembarangan, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saya simpel, sederhana, nggak usah banyak ngomong. Nggak usah banyak dari pembelaan. Tuntutan kami jelas, tegas. Yang pertama, kita minta dia supaya taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita minta supaya dia buat permohonan maaf terbuka kepada umat Islam Indonesia. Saya mau tanya, setuju atau tidak? Anda semua sakit atau tidak? Dengan pernyataan tersebut, panas atau tidak? Setuju atau tidak permohonan maaf? Yang kedua, yang ketiga, kita minta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk memproses pernyataan ini dengan proses hukum. Setuju? Setuju? Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga syariat, siap ikut komando ulama, siap jaga NKRI, siap jaga kebinekaan kita. Takbir. Sallu ala Nabi. Yang terakhir, sama-sama kita baca Fatihah buat guru-guru kita. Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab, mudah-mudahan segera dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Bahar bin Smith yang udah mulai sidang juga ini. Kemarin sidang pertama online, alhamdulillah dikabulkan jadi offline. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan beliau dalam persidangannya. Mudah-mudahan hakimnya dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Haji Munarman yang sebentar lagi menghadapi vonis. Kasus tidak main-main ini, saudara. Mudah-mudahan beliau diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakimnya dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan mudah-mudahan 6 syuhada Allah terima mereka sebagai syuhadaul akhirah. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah berikan syafaat mereka untuk keluarganya. Dan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil di dalam menumpahkan darah muslimin dan anak bangsa di ghairi hak, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir sama-sama kita baca qasidah buat nyambut bulan suci Ramadan. Setuju? Qasidahnya bagaimana, Beb? Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr qiyami.
sebentar. Jadi yang pertama apa? Siami. Yang kedua qiyami. Syahrul siyami itu artinya syahrul puasa, siam. Qiyam itu dari qama yaqumu qiyaman. Artinya berdiri, maksudnya sholat, maksudnya tarawih dan sholat-sholat lainnya yang kita perbanyak di bulan Ramadan. Di Ramadan disebut syahrul siyami, yang kedua syahrul qiyami. Bisa sama-sama kita baca? Sama-sama semua keluarkan suaranya. Hadro ikut, tapi backing vokal jangan ada yang ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Setuju? Sama-sama. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr qiyami. Semua marhaban Ramadan, marhaban syahr, marhaban Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Ashraqal badru alaina fakhtafa badru tamami. Ashraqal badru alaina fakhtafa badru tamami. Mithla husni ma ra'ayna fil 'iraqaini wa shami. Marhaban ya shah, marhaban syahrul siyami, marhaban. Selamat datang bulan Ramadan. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Wa'atina ma qad sa'alna min 'atayaka al-jisami. Marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Kami rindu padamu ya Ramadan. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام. وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. مرحبا يا شاه، الله مرحبا يا شهر رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان، واجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه وطلقائه من النار. وارزقنا قيام الليلة القدر فيه يا الله، وارزقنا قيام الليلة القدر فيه يا الله، وارزقنا قيام الليلة القدر فيه يا الله يا أرحم الراحمين. ولا تخرجنا من رمضان إلا وقد أصبحنا من المتقين يا أرحم الراحمين.
اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل ما أهمنا وكربنا من أمر دنيانا وآخرتنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولإمامنا الحبيب بن شهاب ولأستاذنا الحبيب بهر بن سميد وللحاج منرمان ولجميع المأسورين، اجعل لنا من كل ما أهمنا وكربنا من أمر دنيانا وآخرتنا فرجا ومخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، واغفر لنا ذنوبنا، وثبت رجاءك في قلوبنا، واقطعه ممن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Saya minta maaf, permisi duluan karena cukup jauh jaraknya ke Cipinang. Sebenarnya pengen sampai akhir mendengarkan tausiahnya Habib Rehan, begitu juga ada guru kita yang baru datang. Ahlan wa sahlan Ustaz, Masya Allah. Nah, kita doakan mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur insyaAllah dalam taatillah wa ta'atil Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan guru-guru kita yang lain juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja dari saya, jangan ada yang pulang sampai acara betul-betul ditutup. Setelah itu langsung bergegas sholat asar. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang, ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada Habib Ja'far Al-Kaf. Terima kasih atas kehadiran Habib sudah bisa bergabung bersama kami di majelis Taklim Darus Zahra. Ibu, kita sudah kehadiran salah satu Habib juga kita nantikan yaitu Habib Ja'far Al-Kaf. Selanjutnya kami persilakan kepada Habib Rehan yang tadi sempat tertunda untuk menyampaikan sambutan serta tausiahnya. Jadi siapa dulu nih? Habib Ja'far dulu, baik. Berarti langsung saja kita dengarkan tausiah dari Habib Ja'far Al-Kaf kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ulang sekali lagi biar agak rame. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال الله تعالى في القرآن العظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم وهو أصدق القائلين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita bersama Habib Raihan, juga di sini ada Habib Rizal Gadri, Masya Allah, sama-sama Gadri. Ada juga sepupu saya yang paling ganteng, Habib Adil Al-Munawwar dari Palembang. Ya, banyak sekali habaib, tadi Habib Hanif, Masya Allah, kita udah dapat ilmu banyak banget. Sebenarnya ilmunya dari Habib Hanif dan Habib Raihan udah cukup ya, karena anak kesini pengen dengerin ilmu, bukan nyampein ilmu ya, tapi berhubung guru kita minta anak duluan, ya terpaksa lah ngomong ya. Masya Allah, Sahibul Bait, Bapak Ruslan dan juga Bunda Lewi, ada sahabat saya juga di ujung sana, Ustaz Hafiz dan Ustaz yang lain, Ustaz Raudi, Ustaz Yang, Masya Allah, yang mana mereka-mereka ini kita doakan agar senantiasa selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada tamu kita ya, Masya Allah. Sehat-sehat ya. Masya Allah, kita ya, kita lanjut. Masya Allah, guru-guru kita doakan agar senantiasa di dalam rahmat Allah, agar senantiasa diberikan istiqomah di jalan Allah. Dan juga kita harapkan mereka senantiasa memberikan kita manfaat di dalam istiqomah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Saya nggak mau panjang lebar. Tadi saya sudah baca ayat Al-Quran tentang surah yang sering kita baca, Wal 'Ashri. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? Allah sering banget yang namanya bersumpah. Ada wal 'ashri demi masa, ada wasyamsi demi matahari. Allah di situ mengajarkan kepada kita jangan sembarangan kita bersumpah, tapi Allah bersumpah atas nama waktu, ya. Sebagaimana ada kalimat Magal yang mengatakan al-waqtu kasyif illa taqta afataan. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kamu nggak gunain pedang tersebut, kamu akan terpotong. Artinya orang lain yang akan gunakan kepada kita. Ya. Maka dari itu waktu yang kita miliki itu harus betul-betul kita jaga, harus betul-betul kita perhatikan waktu tersebut. Jangan kita buang waktu tersebut dengan sesuatu yang
tidak bermanfaat, apalagi yang membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita mampu hadir di acara-acara seperti ini, acara-acara di majlis yang penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini bukan hanya sedang bersanad kepada baginda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi yang memiliki majlis tersebut guru kita, itu memiliki jalur darah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang sudah kita perhatikan, ini di depan kita ada darahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Darahnya baginda Nabi Muhammad pun ada kepada darah Habib Raihan. Alhamdulillah. Ini yang harus kita perhatikan. Demi masa kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan merugi. Kita yang baru lahir, baik itu bukan daripada habaib, baik itu daripada habaib, baik itu orang Islam, baik itu orang kafir, semuanya dari lahir dalam keadaan merugi. Kita semua dalam keadaan merugi. Ya, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Di dalam riwayat lain au muhibban, enggak ada mustami'annya. Di dalam riwayat lain langsung al-muhibban au muhibban. Lalu dilanjut falam takun khamisan au, di dalam riwayat lain falam takun rabi'an tahlib, kata Rasulullah. Ya, jadilah kalian orang yang alim. Ya, kita mau gimana mau jadi orang alim, ya. Kehidupan kita sehari-hari nggak ada tuh yang namanya ilmu. Paling mampir-mampir doang ke majelis ilmu. Itu pun mampir, kebanyakan di antara kita mampirnya cuma buat selfie-selfie doang. Ya, bukan untuk ilmu. Perhatikan coba, kalau kita betul-betul duduk di majelis ilmu, coba lihat di tangan kita ada kertas sama pulpen apa kagak? Atau handphonenya kita pakai apakah kagak buat nyatet? Kebanyakan di antara kita cuma duduk manis dengerin apaan kayak terserah, mau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Begitu biasanya. Ya, itu masih untung. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri itu masih untung. Ada lagi orang-orang yang masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Saking dia nggak menerima daripada nasihat tersebut. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita jauh daripada yang namanya orang alim. Ya, sebagaimana guru-guru kita tadi. Orang Habib Raihan itu alim, masya Allah, punya ilmu ya. Ya, alim. Oh, nggak bisa jadi orang yang berilmu, gimana? Kata Rasulullah, ayo masuk ke kategori yang kedua, yaitu au muta'alliman, belajar. Belajarnya kepada guru yang jelas standarnya, keilmuannya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan ilmu yang cuma diambil dari YouTube, bukan ilmu yang cuma diambil dari Google, bukan ilmu yang diambil cuma dari Facebook, copy paste kelar. Nggak begitu. Ilmu juga harus kepada sanad. Kalau sanadnya nyampe, maka kejar ilmu tersebut. Oh, Habib, maaf, kita ini nggak sempet. Saya punya anak, punya istri. Ya, saya punya anak, punya suami. Oh, saya punya kegiatan yang nggak bisa saya tinggalin. Ya sudah, kalau nggak bisa jadi orang yang belajar, maka jadi orang yang ketiga, kata Rasulullah. Apa? Au mustami'an. Cukup dengerin aja, nggak perlu nyatet. Oh, nggak bisa juga, Habib, kita sibuk luar biasa. Ya sudah, jadi yang keempat, kata Rasulullah. Apa? Au muhibban. Cukup cinta aja sama majelis tersebut. Ya, cinta aja, udah nggak perlu repot-repot kita jadi begini. Wah, kita cinta sama ulama, kita cinta sama habaib, kita cinta sama majelis ilmu. Cintanya bukan cuma ngomong doang. Ada yang ngomong, wah saya mah cinta sama majelis ilmu. Majelis sebelah rumah dia kagak hadir. Kenapa? Ustadznya ustadz kampung. Kayak begitu nggak boleh. Oh, milih-milih. Oh, habaibnya habaib kelas, wah rame. Habaibnya habaib terkenal, wah majelisnya rame. Habaib tetangga doang, udah sering ketemu, kagak mau hadir. Nggak bisa begitu. Kalau memang kita mau cinta sama majelis ilmu, maka cinta betul-betul. Cinta yang penuh dengan akhlak. Cinta yang betul-betul dengan keadaan kita. Ya. Cinta kepada majelis ilmu. Cinta kepada orang yang berada di dalam majelis ilmu tersebut. Gitu. Ya. Yang pertama, itu. Cinta juga, bisa juga dengan kategori apa? Menyumbang, itu juga termasuk cinta. Nggak bisa hadir, ya sudah saya nyumbang, nggak banyak, minta maaf ini 2 miliar aja. Gitu, cinta itu namanya sama majlis. Oh, kata Rasulullah, jangan sampai kamu jadi orang yang kelima. Siapa? Yang nggak cinta sama majlis, yang nggak cinta sama belajar, yang nggak mau jadi pelajar, yang nggak mau jadi ulama. Kalau keempat itu tidak ada pada diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah jelaskan wal asri innal insana lafi. Semua manusia, siapapun dia dalam keadaan merugi.
Ya, orang baik pun sekalipun dalam keadaan merugi. Tapi ada pengecualian daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali 4 orang yang mendapatkan kategori illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Pertanyaan bagi kita, tahu nggak kita dalam keadaan beriman apa enggak? Ya, tahu nggak kita sekarang ini sedang beriman apa enggak sama Allah? Jangankan lagi duduk di majelis ilmu, jangankan lagi kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, lagi sholat aja kadang-kadang kita nggak ingat sama Allah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin. Kompor udah dimatiin dulu. Begitu kita. Dalam keadaan udah jelas kita lagi ngadepin Allah. Nih kalau misalkan kita kerja ngadep bos, berani nggak kita mikir yang lain? Ini ngadep Allah kita berani. Nah ini masalah kita. Bisa nggak kita dikategorikan orang yang beriman itu gimana? Udah gampang. Kalau mau jadi orang yang beriman itu gampang. Gimana caranya? Duduk di majelis ilmu, dengerin ceramah itu termasuk orang yang beriman. Kenapa? Karena dia sedang ingat kepada Allah. Atau paling tidak dia sedang mengambil ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada kalimat yang lain yang lebih gampang. Apa? Di dalam Al-Quran, di bulan Sya'ban diturunkan ayat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala. Allah memberikan informasi kepada kita, memberikan info kepada kita apa? Infonya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberikan sholawatnya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan juga semua malaikat selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nih kalimat yang perlu kita garis bawahi, yang dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah hanya memanggil orang yang beriman. Setiap orang yang beriman sudah pasti Islam. Tapi setiap orang yang Islam belum tentu beriman. Ya, kadang-kadang dia Islamnya Islam KTP. Ya, Islam KTP masih mending, Islam SIM yang lebih ribet. Ya, KTP seumur hidup, kalau SIM 5 tahun sekali. Kan begitu. Islam KTP, Islamnya ya cuma sekedar Islam sudah. Ya, yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayo berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau dalam keadaan yang tidak merugi, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salawat sama Nabi Muhammad SAW. Kapan? Setiap saat. Salawat itu paling enaknya ibadah. Kalau zikir, kita hadir hati kita, mungkin diterima sama Allah. Ini kita zikir nih, baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dalam keadaan hati kita hadir di situ. Mungkin diterima sama Allah. Mungkin masih. Belum tentu. Masih belum tentu diterima sama Allah. Tapi, kalau sholawat, dalam keadaan riak sekalipun, nunjukin ke orang. Kita pakai tasbih digital. Di situ tulisannya udah 970. Nunjukin Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Diterima sama Allah. Sholawat dalam keadaan seperti itu aja diterima. Ya, dalam keadaan riak sekalipun. Atau dalam keadaan yang jauh daripada akhlak. Contohnya, masuk kamar mandi, sholawat. Boleh nggak? Boleh. Boleh dalam hati. Ya. Jangan disebutin, mau sholawat, ini mentang-mentang lagi mandi, sholawatan. Ya toibah. Sama orang dikeplok kepalanya. Di kamar mandi, lagi mandi, sholawatan. Nggak? Boleh, dalam hati boleh. Tapi apa? Dalam keadaan tidak memiliki akhlak sama sekali. Diterima nggak? Diterima. Cuma kemana adab kita? Ya, kemana adab kita ketika ada seorang ulama yang luar biasa dia di dalam belajarnya. Nah, ini daripada murid Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Beliau ini belajarnya getol banget. Ya, saking getolnya, di mana tempat dia nggak pernah berhenti daripada belajar. Di mana tempat, sampai-sampai di WC dia belajar. Ya, di WC dia belajar. Belajar apa? 2 pelajaran yang dia pelajarin di WC. Bahasa Inggris sama matematika. Ya, di luar itu baru dia belajar agama. Ya, sampai pintarnya luar biasa kayak begitu. Ya kalau kita boro-boro kayak begitu ya. Giliran ada guru aja kadang-kadang kagak belajar, apalagi kagak ada guru. Ya, naudzubillah min dzalik.
Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, kata Allah apa? Hanya orang-orang yang beriman. Ini contoh lainnya, ya. Yang beriman itu seperti apa? Yang dipanggil sama Allah, ya, di dalam bulan puasa nanti. Nih, puasa nih bentar lagi kita udah dipanggil sama Allah. Kalau kita beriman berarti kita puasa. Ya, kalau kita alasan berarti kita sedang dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, alasannya banyak banget, ya. Banyak banget kadang-kadang kita alasan untuk kita tidak berpuasa kepada di bulan Ramadan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Nah, yang kedua, kategori orang yang kedua dalam keadaan yang tidak merugi apa? Wa 'amilus shalihat. Orang yang senantiasa mengamalkan amalan yang baik. Apa aja amalan yang baik? Banyak. Senyum sama tetangga itu amal baik. Ya. Tuh, kemarin tuh ada ustaz ngomong sama dia, senyum itu ibadah, ya. Senyum itu sedekah. Jadi nggak boleh senyum sama Habib. Habib nggak nerima sedekah, gitu. Nah, nggak begitu juga, ya. Ada yang ngomong kayak begitu, na'udzubillah, nih. Ya, sedekah yang paling kecil apapun itu lakukan. Oh, sedekah, oke, sudah selesai. Saya melakukan sedekah. Apalagi amalan-amalan yang baik, banyak ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya sholat duha, di antaranya sholat malam. Ini orang-orang sini bangun malam kagak? Bangun malam kagak? Ngapain? WC kita, ya. Dari WC kemana? Tidur lagi. Ya, berarti anak buah Mbah Surip. Ya, apa kata Mbah Surip? Bangun tidur lagi. Kita begitu, ya. Masya Allah, jangan sampai kita begitu. Rubah keadaan kita. Bagaimana caranya? Kata ulama-ulama kita, orang yang lebih baik daripada hari kemarin itu dia beruntung. Orang yang kemarin lebih buruk atau sama aja, maka dia orang yang rugi. Jadi kita gimana caranya senantiasa untuk menjadi orang yang lebih baik hari ini dan hari esok kemarin. Hari ini kita ibadahnya begini, besok tambah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah jelaskan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi hal apapun juga, dari segi hal rezeki ataupun ibadah. Kalau kita bersyukur sama Allah, oh hari ini kita bersyukur, malam ini bisa bangun malam, biasanya kita dibangunin sama, yaitu tadi, kebelet atau dibangunin sama apa? Nyamuk. Oh, nyamuk. Nyamuk itu kode dari Allah. Kode dari Allah, pengen buang air kecil juga kode dari Allah. Agar apa? Agar kita itu senantiasa dekat sama Allah. Dikasih kode, kita kagak paham, ya. Kalau bahasanya itu apa? Kagak peka, ya. Kalau kata orang Palembang, peka itu tuli, ya. Kita ini nggak peka, dikasih kode sama Allah Subhanahu wa taala, dibangunin dengan nyamuk, dibangunin sama mati lampu, dibangunin sama gerah. Kita nggak paham, dikasih kode sama Allah Subhanahu wa taala agar kita ini bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu nih, ini sebentar lagi kita masuk di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu semua orang kalau dibangunin marah, ya, di bulan-bulan biasa. Semua orang nih dibangunin, ya, lagi enak-enak tidur dibangunin, marah nggak? Marah, nggak suka, ya. Tapi kalau bulan Ramadan kagak dibangunin, marah kagak? Kebalikan di bulan Ramadan, ya. Coba kalau malam-malam nih, bulan Ramadan, bulan-bulan biasa ada orang abu beduk keliling. Sahur, marah nggak? Nah, tapi kalau bulan Ramadan emang ditunggu-tunggu. Artinya apa? Ini Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa agar kita terbiasa ibadah di malam hari. Ya, yang biasanya orang bangun malam cuma sahur, ya, atau bangun sholat malam aja, atau cuma ke WC aja. Di bulan Ramadan kita dibangunin sahur, diajak makan. Habis makan, ayolah kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit kita ibadah. Sebelum bangun tidur, sebelum sahur, ayo ambil wudu. Ya, habis sahur, sholat 2 rakaat. Atau baca Al-Quran. Atau apalah, nggak usah panjang-panjang baca Qurannya. Ya, misalkan surah Yasin aja. Panjang nggak surah Yasin? Oh, bacanya bukan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Sadaqallahul Azim. Gak apa-apa begitu. Yang penting dibiasain dulu. Hari ini 1 ayat, besok 2 ayat, besok 5 ayat. Sampai nanti di bulan Ramadan, fullnya nanti kita bisa khotam daripada Al-Quran. Sedikit demi sedikit. Gak bisa, orang tuh gak bisa gede kalau gak dia kecil dulu. Orang itu gak bisa banyak kalau gak dia dikit dulu. Contoh nih, saya makan sesuap. Ya, sesuap aja, gak pernah sepiring.
ya, tapi habisnya bisa 2 piring 3 piring ya. Maksudnya makan